ที่ทำไปกันทำไมเธอก็เองไม่รู้จักจ้า Halo Honey Bear, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemvers mau ceritain kisah haru dari seorang pemuda desa. Judulnya, Iniot Witras. Film yang dirilis tahun 2024 dan disutradarai oleh Putipong Naktong ini menceritakan seorang pemuda miskin yang berasal dari lingkungan kumuh yang terpaksa berjuang untuk bertahan hidup di penjara setelah terlibat dalam kasus penembakan. Gimana seterusnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu lihat alur ceritanya. Bermula pada tokoh utama bernama Suparp Sri Puek yang dipanggil Puek. Pada kisah masa lalunya, semasa sekolah, Puek sering banget kena hukuman. Bahkan hukuman karena hal sepele saat malu ngasih tahu apa pekerjaan ibunya kepada guru dan temannya. Saat ia ditertawakan, ada satu teman perempuan yang saat dewasa menjadi pacarnya bernama Par, yang ikut merasakan kesedihan Puek. Pekerjaan ibunya pengedar narkoba. Ia terpaksa karena hanya hidup berdua dengan Puek anaknya. Kemudian pergi ke masa sekarang. Puek yang ditangkap polisi dan dihajar karena kasusnya membunuh seseorang. Walau ibunya pengedar, tapi dengan tegas, Puek tidak mengonsumsi narkoba. Lalu dengan perlahan, Puek menceritakan kronologi sebenarnya. Di masa SMA, Puek yang berada di desa yang dimana-mana warganya nggak benar, bermimpi untuk membawa ibu serta pacarnya keluar dari desa itu lalu hidup bahagia dengan berpindah kota. Namun, gak semudah yang dibayangkan. Ibunya yang saat itu dipenjara karena tertangkap polisi saat mengedarkan narkoba. Ada salah dua warga yang membicarakan ibunya hingga mengaku pernah tidur bareng dan berencana meniduri pacarnya. Karena omongan yang gak mengenakan itu, walau udah direrai Par sang pacar, membuatnya nekat membunuh salah satu dari mereka dengan pistol di tangannya. Dari kejadian itu, membuat Puek sekarang akan dipenjara bersamaan dengan satu orang banci bernama Fluk. Kepala sipir membentak mereka, padahal dia hanya korban dari orang tua. Fluk yang dijebak pacarnya membawa narkoba, juga Puek yang ditahan atas perkataan tetangganya itu. Mereka akan ditempatkan di blok Kongtei, blok kota lain. Di blok itu, kepala sipir punya hubungan baik dengan Bir juga Boy untuk menyiksa mereka di dalam tahanan, hingga disuruh melepas gelang dan celananya walau Puek sempat menolak. Ternyata di sana ada kelompok blok lain yang terlihat menghargai kesesama anggotanya. Ada Farang Golf dan juga Bunggus, pemimpin blok Tonburi yang juga satu kota dengan Puek. Mereka tahu bahwa Puek juga Fluk Wirat, kita panggil aja sekarang Wirat, anak baru di sana dengan kasus Puek yang menembak mati orang. Balik lagi, Puek dan Wirat makin dibuat babu. Mereka dibotakin dan dirampas segalanya. Gak boleh tidur di malam hari. Jika menolak perintah, mereka akan lebih disiksa. Wirat yang LGBT dipaksa melayani nafsu bejat Bir. Keesokan hari, semua tahanan yang lakuin kegiatan harian, tapi di keadaan itu Puek terbaring lemas akibat dipukuli semalam. Saat itu Puek merasa seperti di neraka dan kangen sama ibunya. Setelahnya, semua tahanan diberi makan seadanya di satu ruang yang sama. Terlihat bahwa blok yang dipimpin Bir udah dari dulu mencari masalah dan gak seneng atas keberadaan blok yang dipimpin Bunggus. Blok Bunggus terlihat sangat kekeluargaan bersama anggotanya. Beda dengan blok Bir yang mentingin kekuasaan. Ya, walau sempat dicuekin Puek yang baru sampai sana, tapi Golf dan lainnya mengerti atas kejadian itu. Puek lalu meminta sedikit makanan sisa walau tidak dilayani dengan layak. Dengan makanan yang sedikit itu, ia lagi-lagi diganggu oleh Boy hingga makanannya tumpah. Walau merasa kasihan dan ingin membawanya ke blok mereka, namun blok Bunggus belum bisa ikut campur. Dihajar-hajar lagi oleh Bir dan anggotanya, hingga Wirat yang udah menolak dan merasa kasihan kepada Puek pun
dihajar karena dipaksa turut serta. Sekarang Wirat udah gak terlalu dikasarin karena dia LGBT yang dimanfaatin muasin nafsu bejat blok yang dipimpin Bir. Sebelum pingsan di masa kecilnya, Puek pernah ikutan tinju walau babak belur demi bisa membawa uang halal hanya untuk dia dan ibunya. Ia gak mau ibunya ngedari narkoba lagi. Ia takut jika ibunya dipenjara jika terus begitu. Puek gak punya siapa-siapa lagi yang akhirnya benar ibunya sekarang dipenjara karena narkoba. Kepala sipir yang datang lalu ngasih waktu 5 menit kepadanya untuk berbaris. Wirat yang merasa bersalah juga datang dengan alasan disuruh Bir. Tapi di sana ia malah memberi makan Puek dengan rasa bersalahnya. Karena sebuah jeruk, kepala sipir cepuin ke Bir yang berakhir dengan dihajarnya Wirat. Puek lalu datang gak terima dengan tendangannya. Melihat ketidakadilan di depan matanya, Golf yang ditemani Bungkus maju untuk membawa mereka berdua ke blok mereka. Namun karena hanya bisa memilih salah satu, Golf memutusin membawa Puek karena jika nggak ia bakal habis oleh blok Bir karena udah berani ngelawan. Kepala sipir yang lebih pro ke Bir mencoba mengerti keadaan dengan menyetujui hal itu. Malam pertama di blok Bungkus, Puek yang masih merasa terancam diyakinin Bungkus dan juga Golf. Ya, karena mereka jika tidak membawa Puek dibanding Wirat, karena Puek akan langsung tumbang dengan keadaan seperti tadi. Dan Wirat bakal aman karena orang sepertinya tidak melawan. Yang tadinya melawan, Puek sedikit demi sedikit ngerti dan berterima kasih kepada Bungkus juga Golf. Golf juga memberikan pisau sebagai pertahanannya. Kebiasaan antara dua blok sangat terlihat jelas. Blok Bungkus yang mementingkan kebersamaan dan blok Bir yang mementingkan kekuasaan. Karena itu juga Puek yang bersama blok Bungkus mudah beradaptasi dengan kehangatan di dalamnya. Sedangkan Wirat semenjak ketahuan membantu Puek tanpa melawan, ia terus disiksa oleh Bir. Bir sendiri punya rencana jahat dengan mempertajam senjatanya. Di saat yang sama, Puek kini dijenguk oleh sang pacar, Par. Puek kangen banget dengannya juga ibu. Tapi dari raut sedih Par dia bilang kalau mereka udah gak bisa bersama lagi. Ibu Puek baru meninggal di penjara membuat kesedihan bertubi-tubi datang kepadanya. Par dengan terpaksa mutusin ninggalin Puek demi masa depannya. Terlihat di wajahnya Par masih sayang banget ke Puek. Hal itu membuat perasaan Puek yang sangat berat dirasanya. Sedangkan Bungkus yang dihampiri ayahnya juga merasa kesedihan menghampiri. Karena sang ayah menjanjikan Bungkus bebas dari sana dengan tebusan. Tapi ia lebih memilih istri barunya yang buat Bungkus gak bisa tinggal bersama dan harus tinggal bersama Bibi lalu kerja dengan bos di sana. Gak lama dari itu, pengeroyokan terhadap Golf dilakukan Bir. Untungnya aja ada Puek. Dari sanalah Bungkus yang udah mulai jengkel merasa menentukan tanggal tawuran kedua blok. Nasib Wirat sekarang gak karuan hingga parahnya. Dengan paksa Wirat digilir oleh anggota blok Bir. Lalu mirisnya Wirat dijebak dengan memakan irisan silet, yang kemudian besoknya ia meninggal karena pendarahan dialami. Hal itu membuat Puek serta lainnya sangat muak dengan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Bungkus menahan semuanya dan menentukan besok tawuran antara kedua blok dilakukan untuk menstop perbuatan semena-mena Bir. Hari itu pun tiba, mereka mulai bertarung satu sama lain dengan senjatanya masing-masing. Tapi ternyata Bir curang. Dia menggunakan plat besi di badannya agar tidak tembus dengan serangan, yang akibatin Bungkus kena tikaman. Setelah kejadian tadi, kepala sipir yang tahu segera membubarkan mereka. Di blok Bungkus, nampak keanehan yang dialami. Golf dan Puek akhirnya sadar, Bungkus kena tikam. Mereka segera berusaha secepat mungkin untuk menolongnya, namun usaha mereka sia-sia. Itu udah sangat terlambat. Sebelum berpisah, Bungkus menitipkan bloknya kepada Golf dan juga Puek. Ia ingin mereka di sisinya di detik-detik terakhir Bungkus. Kabar duka itu sampai kepada sang ayah yang merasa sangat kehilangan. Di lain tempat, Puek dan Golf yang gak terima atas kematian Bungkus, Puek dengan berani menantang duel Bir yang disetujui kedua belah pihak dan menyiapkan segalanya.
lalu mengucapkan perpisahan jika hasil buruk didapatnya. Puek yang udah siap ditemani golf, Bir ketahuan golf yang hampir melakukan kecurangan kedua kalinya dengan plat besi. Hanya menggunakan pisau, mereka pun bertarung di tempat sempit sambil Bir meremehkan Puek saat terdesak. Namun, hasil itu berbanding terbalik. Di saat waktu yang tepat, menggunakan sedikit ilmu tinjunya, Puek berhasil menjatuhkan lalu menikam Bir berkali-kali yang akhirnya berhasil merenggut nyawa Bir. Teriakan kejadian itu terdengar yang membuat kepala sipir datang memukuli mereka di sana. Dipisahlah Puek dan Golf dari yang lain. Kemudian secara terpaksa, mereka akan dipisahkan di tempat yang lebih kejam dan ketat dengan 2 makanan enak. Kepala sipir menitip pesan untuk selalu bersikap baik, yang padahal kepala sipir itulah yang termasuk dalangnya. Film kemudian diakhiri perpisahan Puek, juga Golf, ke tempat penyiksaan. Gimana nih filmnya? Film ini ngajarin ke kita tentang sebuah perjalanan hidup. Kalau masa muda bukan soal selalu benar, tapi tentang berani jatuh, jujur pada luka, dan tetap melangkah meski dunia tak memihak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Makasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.